Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Anggoro, NPM 1816001. Baik, pada hari ini saya akan membahas bab-bab yang terdapat dalam materi simulasi pembelajaran yang saya ketahui secara singkat. Untuk bab yang pertama yaitu konsep pembelajaran mikro. Hakikat pembelajaran mikro. Simulasi pembelajaran untuk pembelajaran mikro atau micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil atau terbatas, sedangkan untuk teaching berarti mendidik atau mengajar. Jadi micro teaching adalah suatu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau secara terbatas. Unsur pokok ada 4, yaitu tujuan atau kompetensi, materi yang harus dipelajari, metode dan media, dan evaluasi. Kesimpulan pemahaman micro teaching yakni model pelatihan praktik mengajar dalam lingkup terbatas untuk mengembangkan keterampilan dasar praktik mengajar the best teach skill yang dilaksanakan secara khusus dan dalam situasi yang disederhanakan. Tujuan upaya dalam memfasilitasi mahasiswa atau calon guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Seperti yang tertuang dalam Sukirman halaman 33 tahun 2012, yaitu mempersiapkan untuk memfasilitasi, melatih penampilan, memberi kesempatan kepada calon guru, dan memberi kepada setiap yang berlatih. Adapun cara manfaat mikro diantaranya yaitu manfaat bagi calon guru atau pendidikan pre-service bagi guru, pendidikan in-service, dan bagi supervisor. Karakteristik pembelajar mikro, begitu juga dengan kegiatan yang lainnya, seperti bagaimana keterampilan menjelaskan, menjalin komunikasi interaktif dengan siswa, bagaimana menggunakan keterampilan bertanya, membimbing kegiatan diskusi, mengadakan umpan balik, dan penguatan serta kegiatan lainnya. Prinsip mikro diantaranya perhatian dan motivasi, aktivitas, balikan dan penguatan, tantangan, perbedaan individual. Adapun menurut Dadang Sukirman halaman 13 tahun 2012, itu prinsip menjadi aturan atau ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro diantaranya fokus pada penampilan spesifik dan konkret, upaya umpan balik, keseimbangan, ketuntasan, maju berkelanjutan. Baik, untuk bab yang kedua yaitu metodologi pembelajaran. Menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013 Sekolah Dasar nomor 9 tahun 2013, pembelajaran dalam kurikulum 2013 bercirikan pertama yaitu pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik yang terpadu adalah pembelajaran tematik yang menggunakan tema dan pendekatan saintifik, dan pembelajaran sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan ilmiah. Landasan filosofis kurikulum 2013, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didiknya secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Landasan filosofi pengembangan kurikulum 2013 adalah berakar pada budaya lokal dan bangsa. Pandangan filsafat
eksperimentalisasi, rekonstruksi sosial, pandangan filsafat esensialisme dan perennialisme, dan pandangan filsafat eksistensialisme dan romantik naturalisme. Untuk landasan yuridis kurikulum 2013 Perkemendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Dasar pemikiran keberhasilan penerapan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajaran di kelas dasar sesuai diharapkan pemerintah dan masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman, kesadaran, kemampuan, kreativitas, kesabaran, dan keuletan pada guru SD itu sendiri, strategi pelaksanaan kegiatan pembelajaran terpadu, integratif, tematik, dan pendekatan saintifik atau ilmiah atau scientific approach. Penerapan pembelajaran tematik diantaranya pengaturan jadwal pembelajaran tematik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembuka, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Yang bab ketiga yaitu keterampilan dasar mengajar. Adapun beberapa keterampilan dalam mengajar, yaitu yang pertama keterampilan membuka pelajaran. Adapun kegiatan membuka pelajaran, maksudnya itu menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa. Yang itu kedua ada keterampilan mengolah kelas. Adapun unsur untuk menjadi dasar rujukan bagi guru dalam membimbing kegiatan pembelajaran, yaitu proses mengelola lingkungan, interaksi antar siswa dengan lingkungan, dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada keterampilan menggunakan media atau alat. Contohnya itu media audio, media visual, dan media audio visual. Kemudian menggunakan alat pembelajaran, yaitu agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan berguna dan berdaya. Yang keempat itu ada keterampilan menjelaskan. Kita dapat menangkap pesan dari menjelaskan, membuat sesuatu menjadi jelas dengan cara mengorganisasikan isi pelajaran, menunjukkan hubungan sebab akibat dan antar diketahui yang belum diketahui. Yang kelima itu ada keterampilan variasi stimulus tujuan. Dari kegiatan mengadakan variasi yaitu terciptanya proses pembelajaran yang menarik, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa dan lain-lain. Yang keenam itu ada keterampilan bertanya dengan tujuan agar memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik terhadap masalah atau isu pokok pembelajaran. Yang ketujuh ada keterampilan memberi penguatan tujuan. Untuk meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran akan lebih meningkat bersama dan dengan perhatian guru terhadap peserta didik. Yang kedelapan ada keterampilan membimbing. Keterampilan membimbing diskusi harus dimiliki guru, antara lain itu memusatkan perhatian siswa, memperjelas masalah urunan pendapat selama diskusi peserta didik.
Yang kedelapan ada keterampilan kok kedelapan sih? Bentar. Satu. Yang kedelapan ada keterampilan mengajar kelompok dan perorangan komponen keterampilan dari kelompok kecil dan perorangan mengidentifikasi tema pembelajaran pengorganisasian memberi kulminasi mengenal secara personal mendorong peserta didik mengenal bahan belajar mandiri.